juga masuk di sangat-sangat bisa masuk di Studian Musik Negara. IPA juga sama, jadi semua bisa. Bahasa juga bisa. Langsung saja kita mulai. Perkenalkan dulu ya. Bila tak kenal maka tak sayang. Jadi nama kakak Wilfrius Ationg Silva, biasa disapa Rido. Kalau nama kakak kami sudah mencari kembali, biasa disapa Aceh. Ada yang tanya lagi, asal pacar? Asal. Oh, asal kakak dari dalam tuka. Tahu? Ada dalam tuka sini? Tidak. Iya. Kalau kakak asal dari Malaka tapi dari besar di Ada mana dari sini? Apa lagi tanya? Apa lagi? Agama Katolik ya? kalau kakak Katolik. Kenapa apa? Kita percaya di dunia ini satu Tuhan. Cuma cara kita berdoa kepada kita yang berbeda-beda. Apa lagi pacar kok? Kalau ganteng begini nih, so ada ya pacar itu duduk belakang. Dia salting tuh. Langsung ya, ini hari kakak akan membawa materi tentang keterampilan membaca. Yang pertama itu menjadi pembaca yang fleksibel. Untuk menjadi pembaca yang fleksibel, Anda perlu tahu cara memilih dan menggunakan gaya membaca yang konsisten dengan tujuan Anda membaca. Ada 3 gaya membaca penting yang harus Anda pelajari untuk digunakan. Jadi 3 gaya membaca ini masing-masing mempunyai tujuannya sendiri. Untuk mengetahui bagaimana dan kapan kita menggunakan 3 gaya baca ini, itu akan membuat kita menjadi pembaca yang fleksibel, pembaca yang lebih dimengerti lagi. Maksudnya yang pertama itu studi membaca. Adalah gaya membaca yang digunakan oleh pembaca yang fleksibel ketika tujuannya adalah untuk membaca materi yang sulit pada tingkat pemahaman yang tinggi. Jadi studi membaca ini seperti ada yang sedikit lagi ujian dong, ujian lagi. Nah, jadi kalau kita baca ujian itu ya tekun pelan-pelan dari seperti kita baca biasanya agar pemahaman itu bisa masuk cepat. Nah, itu termasuk dari gaya studi membaca. Jadi dia punya kecepatan itu lebih pelan karena diharapkan apa yang kita baca langsung kita mengerti. Yang kedua, skimming. Adalah gaya membaca yang digunakan oleh pembaca yang fleksibel ketika tujuannya adalah untuk dengan cepat mendapatkan ide umum tentang bahan bacaan. Jadi skimming ini yang kita baca itu kita hanya cari dia punya topik utamanya. Jadi paragraf utamanya saja yang kita cari. Jadi seperti kalau di soal bahasa Indonesia itu temukan ide pokok dari paragraf ini. Nah itu kita menggunakan gaya baca skimming. Selanjutnya pemindaian adalah gaya membaca yang digunakan oleh pembaca yang fleksibel ketika tujuannya adalah untuk dengan cepat menemukan informasi tertentu dalam bahan bacaan. Misalnya kita mencari data, angka di dalam tabel atau maupun dalam paragraf. Jadi di gaya membaca pemindaian ini maka kita harus cepat supaya kita dapat bisa melihat kata yang ditentukan soal atau bagaimana. Sudah ya? Yang kedua, cara mengolah waktu belajar Anda. Yang pertama, kita siapkan kalender berjangka. Jadi ini semester 1 dok. Jadi semester 1 itu dimulai dari sekitar bulan Juli ya. Nah, jadi di bulan Juli itu kita persiapkan tanggal ini kita mulai UTS, tanggal ini kita ada kegiatan sekolah, UAS, atau kegiatan-kegiatan lain yang di luar sekolah gitu. Kita harus persiapkan. Yang kedua, setelah kalender berjangka dan juga persiapkan jadwal mingguan. Jadi setiap hari Minggu tuh kan besoknya Senin. Jadi kita harus persiapkan. Oh minggu ini kita ada kegiatan apa saja. Kita harus persiapkan memang misalnya ada les, kegiatan pramuka. Kan itu pramuka semua toh? Yang lebih rinci lagi itu siapkan organisasi harian. Jadi hari-hari apa? Senin. Nah, dari hari Senin kita les apa setiap hari? Les apa setiap hari? Nah, jadi itu setiap hari Minggu hari yang setiap Senin kita siapkan buku-buku, tahu dalam tas memang tugas-tugas yang belum diselesaikan
persiapkan memang. Yang ketiga bersiap untuk belajar. Kakak mau tanya dulu, apakah tempat belajar adik-adik itu bebas dari gangguan? Jadi ada orang yang tidak bisa kalau sementara belajar ada musik di samping, tidak masuk ke otak. Ada juga yang dia belajar dia harus ada musik, kan masing-masing orang berbeda. Atau dia sebentar belajar, sebentar joget-joget, bisa saja. Yang kedua, apakah tempat belajar adik-adik berisi semua bahan studi yang adik-adik butuhkan? Pulpen, pista di tempat belajar adik-adik. Ada? Itu juga harus dipersiapkan supaya kita cari ini, jangan pergi beli kios dulu, datang pulang lagi. Harus siapkan memang di meja belajar. Yang ketiga, apakah tempat belajar saya memiliki cukup cahaya? Cahaya cukup. Jadi jangan terbiasa kalau baca buku itu di yang gelap-gelap ya. Itu bisa merusak mata adik. Jadi kalau cahaya yang sedikit, itu pupil kita membesar. Jadi ya kalau lama kelamaan itu bisa jadi mata rusak, bisa jadi adik-adik rabu. Dan harus pakai kacamata guys. Yang berikutnya, apakah tempat belajar adik-adik memiliki suhu yang nyaman? Suhu dingin, sini dingin ya biasa ya, malam. Ada yang biasa kalau hangat, dia cepat kalau kakak di kuliah itu kalau dia punya suhu yang pas, itu mengantuk parah, apalagi yang siang-siang ya, itu yang datang kuliah cuma malas, tambah dosen lagi marah-marah, itu full tidur, tidak ada masuk di otak. Ya, ada juga yang dia mau belajar itu di suhu yang dingin, dia merasa nyaman, supaya tidak ada keringat-keringat. Ya semuanya tergantung pada kita masing-masing. Sudah ini kakak punya bagian ini langsungnya kakak Cilo yang lanjutkan materi. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi penundaan. Penundaan itu adalah menunda atau menghindari melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Itu wajar untuk menunda-nunda sesekali. Namun penundaan yang berlebihan itu dapat menyebabkan perasaan bersalah karena tidak melakukan tugas saat itu harus dilakukan. Nah, sekarang kakak mau tanya, pasti ada di sini biasa suka tunda tugas kan? Pasti bukan salah satu, pasti semua. Nah, memang adik-adik kita menunda tugas itu ada plus minusnya. Kalau kita menunda tugas itu secara berlebihan, maka kita makin lama kelamaan kita akan semakin lupa bahwa kita tuh sedang mendapatkan tugas dari para guru. Dan ada juga mengapa sih siswa-siswa itu selalu menunda tugas? Ada banyak sekali alasan mengapa siswa itu selalu menunda tugas. Berikut ini adalah contoh alasan paling umum. Yang pertama itu perfeksionis. Itu maksudnya setiap siswa itu sudah menanamkan standar tinggi dia, seperti contohnya kayak adik-adik ingin mengerjakan tugas itu pasti sudah mengatakan kalau nilai adik-adik itu harus stabil atau selalu meningkat terus. Jadi itu dapat membuat adik-adik itu merasa tertekan sehingga adik-adik itu merasa lupa untuk mengerjakan suatu tugas itu. Dan yang kedua itu ketakutan akan kegagalan. Nah, ini biasa adik-adik sering terjadi karena adik-adik selalu ada contohnya kayak si A dan si B ini. Si A ini mendapatkan tugas dari si A sama si B mendapatkan tugas dari guru yang sama. Tapi si A ini bisa dibilang lebih pandai daripada si B. Tetapi si B ini sudah merasakan tekanan karena takut apa yang dia kerjakan itu salah atau tidak sesuai dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga itu mengenai kebingungan. Nah, ini banyak sekali adik-adik yang merasa bingung untuk memulai tugas itu, mau mengerjakan itu dari mana. Dan yang keempat itu kesulitan tugas. Kesulitan tugas itu biasanya adik-adik sulit dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Contohnya kayak pelajaran matematika. Nah, biasanya kan guru-guru sudah menjelaskan tuh tentang rumus-rumus sistematikanya gimana. Tapi pas guru memberikan soal kepada adik-adik pasti merasa kebingungan dalam memecahkan suatu soal tersebut. Dan yang kelima itu motivasi yang buruk. Motivasi yang buruk itu sering terjadi karena
yang ada orang yang mau belajar itu atau melakukan tugas itu, ada yang secara tenang, ada yang bisa mendengarkan lagu, atau ada yang bisa bergoyang, atau bisa mendengarkan galau bisa. Dan berikut itu tugas tidak menyenangkan. Nah ini sering terjadi, kenapa? Karena adik-adik selalu beranggap bahwa tugas yang diberikan para guru itu tidak menyenangkan atau adik-adik kurang tertarik. Dan yang berikut itu kurangnya prioritas. Maksudnya kurangnya prioritas itu adik-adik terlalu menganggap remeh tugas-tugas yang diberikan para guru atau para orang. Yang berikut itu strategi untuk membaca buku pelajaran. SKRW. SKRW itu adalah strategi 4 langkah untuk membaca dan mencatat dari bab-bab dalam buku teks. Setiap huruf harus mewakili satu langkah dalam strategi. Menggunakan SKRW akan membantu Anda memahami apa yang Anda baca dan menyiapkan catatan tertulis tentang apa yang Anda pelajari. Catatan tertulis akan sangat berharga ketika Anda harus berpartisipasi dalam diskusi kelas, dan lagi ketika Anda belajar untuk ujian. Nah, SKRW itu terdiri dari survei, pertanyaan, membaca, dan menulis. Yang pertama itu survei. Survei itu nanti adik-adik itu membaca topik permasalahan atau isi suatu judul itu. Sedangkan pertanyaan itu setelah adik-adik membaca suatu pertanyaan, membaca suatu judul atau suatu cerita dalam beberapa paragraf itu, adik-adik pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menurut adik-adik itu kurang jelas atau adik-adik kurang pahami. Dan yang berikut itu membaca. Nah, membaca itu adik-adik akan mencari jawaban yang adik-adik merasa tidak kurang paham tentang maksud dari paragraf atau kata-kata tersebut. Dan yang keempat itu kita menulis hasil write. Write itu nanti adik-adik itu akan menulis kembali pertanyaan dan jawaban yang adik-adik cari itu, dan adik-adik harus memastikan kalau pertanyaan dan jawaban itu, terutama jawaban itu harus sesuai dengan informasi yang adik-adik cari. Dan nanti itu kita akan masuk ada 10 kebiasaan belajar siswa yang sukses. Nah, adik-adik kalau ingin mau belajar secara sukses atau secara teratur, ada beberapa cara. Yang pertama itu sekolah tidak terlalu banyak belajar pada satu waktu. Nah, itu adik-adik bisa menentukan waktu-waktu kapan saja, tidak hanya terpatok pada misalnya adik-adik mau jam 7 mereka akan jam 7 seterusnya. Adik-adik bisa mengganti waktu agar adik-adik tidak merasa kegusaran. Dan yang kedua itu rencanakan waktu-waktu tertentu untuk belajar. Nah, adik-adik itu harus menentukan waktu-waktu belajar yang efektif agar adik-adik itu tidak merasa capek atau boring dalam belajar. Dan yang ketiga itu cobalah belajar pada waktu yang sama setiap hari. Nah, setelah adik-adik itu menentukan jadwal waktu yang dipelajari, coba adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari jam belajar yang sama agar adik-adik itu merasa itu sebagai rutinitas setiap hari. Dan yang berikut itu tetapkan tujuan spesifik untuk waktu belajar. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, adik-adik harus menetapkan waktu belajar yang menurut adik-adik itu sudah pas, tidak mengganggu kegiatan adik-adik yang lain. Dan yang berikut mulai belajar ketika direncanakan. Itu adik-adik belajar itu adik-adik sudah pasti sudah melihat adik-adik itu mau belajar materi apa atau di tugas-tugas apa atau belajar untuk misalnya besok itu mau ulangan atau apa, adik-adik itu sudah merencanakan mereka agar adik-adik ini tidak pada saat ujian tidak merasa kebingungan dalam tugas. Dan yang keenam itu kerjakan tugas untuk adik-adik itu paling sulit. Nah, ini pasti sering terjadi. Biasa siswa-siswa adik-adik itu selalu beranggap bahwa lebih baik mengerjakan soal itu yang lebih gampang dibandingkan soal sulit. Padahal sebenarnya itu adik-adik itu harus mengutamakan soal yang sulit karena itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga waktu yang ada tidak terbuang-buang. Dan yang berikut itu meninjau kembali catatan adik-adik sebelum memulai tugas. Nah, biasanya itu kayak misalnya hari Senin itu adik-adik mengikuti ujian akhir sekolah UAS. Nah, itu pasti hari Minggu atau beberapa hari itu adik-adik meninjau kembali catatan yang adik catat selama adik mengikuti kegiatan pembelajaran agar materi-materi yang adik lupa itu secara tidak langsung menjadi mengingatkan kembali adik-adik supaya pada saat adik-adik mengikuti ujian akhir sekolah tidak merasakan kebingungan dalam mengerjakan soal. Dan yang berikut itu kita memberitahukan teman-teman untuk tidak menelepon atau mengganggu adik-adik selama masih belajar. Itu biasa
sehingga proses belajar adik-adik itu tidak dapat terganggu. Dan yang kesembilan itu pada seseorang ketika mereka adik-adik mengalami kesulitan dengan tugas. Biasanya ini banyak siswa yang adik-adik yang tidak melaksanakan ini bahwa ini menjadi salah satu kebiasaan akan adik-adik itu tidak berpatokan. Biasanya di zaman sekarang kan biasanya mengandalkan Google. Coba adik-adik terbiasakan mengamalkan pada bertanya kepada teman-teman yang mungkin sudah menyelesaikan tugas agar cara-cara atau cara-cara dalam mengerjakan tugas-tugas itu dapat adik-adik pahami dibandingkan adik-adik membaca Google pasti itu sulit untuk dipahami. Dan yang terakhir itu tidak tugas selama aktivitas. Nah itu adik-adik merefresh kembali tugas-tugas apa yang adik-adik belum mengerjakan untuk mengumpulkan pada guru sehingga nilai-nilai adik-adik itu bisa tercapai atau bisa memenuhi syarat-syarat. Sudah ya, itu saja yang Saya kakak sampaikan. Apa ada kurang jelas informasi atau yang ada bingung, silakan bertanya. Ayo berani. Tanya apa saja tentang kita di kampus itu apa kegiatan. Tanya apa saja di luar ini juga bisa. Kesibukan bisa. Malu Kak. Kita jangan hanya takut salah, takut malu. Jadi kita ini masih belajar. Kakak juga masih belajar. Cuma kakak ini lebih mendahului dari kalian. Dan kalau punya jalan juga masih panjang, lagi 4 tahun, 5 tahun lagi belum bisa lulus, dan kembali ke masyarakat lagi. Tidak ada Kak? Sudah semua? Sudah semua Kak? Sudah. Kan ada satu quotes. Nah adik-adik pasti kan sebentar lagi akan mengikuti UAS kan? Mungkin adik bisa terapkan tadi beberapa persyaratan agar adik-adik itu lebih sukses dalam giat belajar agar nilai adik-adik itu bisa memenuhi syarat kelulusan. Membaca ialah supaya menutup makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Ini kan dari Nacho Siap, tahu Nacho Siap? Tahu. Dia idola semua orang ya, kami di kampus selalu sarankan dia. Dan semoga suatu saat kakak, adik-adik dong bisa ya menjadi seperti beliau, jadi menjadi pemikir yang kritis seperti dia. Sudah ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.